Shalom. Ya. Hari ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan bagi kita semua. Saya mengajak kita buka bersama-sama dengan saya Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ini ada peristiwa di mana detik-detik terakhir ketika Yesus akan diangkat naik ke surga, saudara. Alkitab mengatakan begini, saya mengajak kita baca bersama-sama, saudara. Ya, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 10 dan ayat ke-11. 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Katakan amin. Alkitab berkata bahwa nanti murid-murid akan melihat Yesus datang kembali sama seperti ketika mereka melihat dia naik ke surga, saudara. Nah, saya percaya janji ini juga berlaku buat saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ada amin? Saya mau tanya, siapa yang ingin melihat Yesus kembali dan membawa dia naik ke surga? Boleh angkat tangannya? Haleluya. Saya percaya semua kepingin dibawa Yesus naik ke surga. Amin. Kalau disuruh pergi keduluan ke surga bagaimana? Pasti rata-rata geleng-geleng kepala. Nanti dulu lah, Pak. Saudara, satu kali ini cerita, saudara ya. Ya, di sekolah minggu, saudara. Ya, kakak-kakak sekolah minggunya itu menceritakan bagaimana suasana surga yang begitu luar biasa. Di sana dikatakan nanti kalau kita masuk ke surga, kita akan melihat pemandangannya begitu takjub, begitu ajaib, begitu luar biasa yang belum pernah kita lihat selama kita ada di bumi, saudara. Seperti itu, saudara. Ya, lalu kakak sekolah minggu berkata, nanti di sana kita bisa bermain sepuas-puasnya, kita bisa bersenang, tidak ada air mata lagi, tidak ada tangisan lagi, dan tidak ada yang akan memarahin adik-adik nanti, ya kan? Wah, mereka dengar begitu senang sekali seperti itu, saudara. Ya, lalu tiba-tiba kakak sekolah minggu gini, kamu pernah lihat rumah yang terbuat dari emas? Adik-adik pada diam. Dan ada yang geleng-geleng kepala seperti itu. Wah, kamu tahu di surga itu nanti ada rumah yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Itu terbuat dari emas. Dan semua itu tersedia bagi adik-adik, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Wah, bukan hanya itu. Jalannya itu juga terbuat dari emas. Wow, adik-adik sampai mendengar begitu, mereka tercengang seperti itu. Nanti di surga kita akan bermain dengan Tuhan Yesus. Dan kita juga akan bermain dengan para malaikat. Ada malaikat. Iya, ada malaikat seperti itu. Wow, senang sekali adik-adik mendengarnya ya. Lalu kakak sekolah minggu ini bertanya begini. Adik-adik, siapa yang tahu bagaimana caranya bisa masuk surga? Tiba-tiba di depan ada seorang anak perempuan yang bernama Mary. Ya, kalau ada nama Mary mungkin kebetulan aja seperti itu. Ya, dia berdiri dan berkata, saya kakak, saya tahu. Gimana caranya Mary? Begini kakak, saya akan membantu membersihkan lantai gereja setiap hari Minggu. Maka saya pasti akan masuk surga. Kakak sekolah minggu berkata, wah hebat sekali kamu Mary seperti itu. Tiba-tiba ada gadis yang lain di samping. Ya, berkata, saya kak. Apa? Ya, saya akan memberikan 50% dari uang jajan saya kepada teman-teman saya yang kurang mampu, kak. Maka saya pasti akan masuk surga. Oh, kakak sekolah minggu, wow itu lebih luar biasa lagi kamu. Tiba-tiba ada anak laki-laki di pojok sana. Namanya Yohanes berkata begini, saya bisa masuk surga. Caranya bagaimana? Oh, saya harus rajin berdoa. Saya harus rajin memuji menyembah Tuhan. Dan saya juga taat sama orang tua. Wah, ini yang luar biasa ini. Tiba-tiba di depan ada seorang anak kecil bernama Tommy. Ya, dia bangkit berdiri, dia berkata, kak, semua tadi jawabannya salah. Kok salah? Iya, semuanya salah kak. Lalu apa yang benar? Tanya kakak sekolah minggu seperti itu. Ya,
Kalau kita semua mau masuk surga, kalau Mary mau masuk surga, kalau Yohanes mau masuk surga, maka Mary, Yohanes, dan yang lain kalau mau surga mesti mati duluan. Kakak sekolah minggu sambil melihat, benar juga ya, harus mati duluan saudara. Ya, kalau saudara mau masuk surga sebelum Yesus datang, saudara mesti mati duluan. Iya, itu sedikit cerita ngejokes sebagai pembuka khotbah saya hari ini. Kita kembali kepada Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 tadi saudara. Alkitab berkata begini. Ada 2 orang malaikat. Berapa malaikat? 2 orang. Ya, itu berpakaian putih menampakkan diri kepada murid-murid. Nah, malaikat berkata begini, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, ya, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Dikatakan dia akan kembali. Amin. Saudara percaya dia akan kembali? Pertanyaannya, kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang Kristen. Ya kan? Bahkan dalam Alkitab, kalau saudara baca di surat Petrus saudara. Dari dulu, dari zaman nabi-nabi, zaman rasul-rasul, sudah ada yang tanyakan itu. Tapi sekarang kok belum Tuhan Yesus datang seperti itu? Alkitab berkata, tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Bahkan Yesus sendiri, ya, dia menyatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu. Coba buka Matius pasal ke-24 ayat 36. Yesus berkata begini, Matius 24, 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Ya kan? Terus dikatakan apa? Anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu saudara. Bayangin, malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Yesus pun berkata, anak pun tidak tahu. Ini bukan berarti Yesus tidak tahu ya saudara ya. Dengarkan saya baik-baik. Dia waktu dia mengatakan itu bahwa anak pun tidak tahu. Dia sedang memposisikan dirinya dengan menggunakan terminologi. Dia sebagai anak manusia. Artinya di dalam kemanusiaannya saudara. Di mana dia bereinkarnasi dan masuk dalam masa kenosis. Kenosis itu dalam dalam Filipi berkata begini, dia mengosongkan keilahiannya. Dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Dan waktu dia dalam kenosis, dalam kemanusiaan saudara, dia tidak boleh memberitahu saatnya. Atau sebagai manusia, dia tidak tahu kapan waktunya. Tapi dalam keilahiannya saudara, tentu dia Maha tahu. Betul? Ya, perhatikan perkataan Yesus ini saudara. Ya, Yesus berkata apa? Dia bukan berkata aku tidak tahu loh. Tapi dia berkata anak tidak tahu. Dia gunakan terminologi anak. Sebagai anak, ya, dia mengatakan tidak tahu. Karena memang sebagai anak manusia, dia tidak boleh memberitahu kapan saatnya saudara. Jadi kalau ada manusia yang menubuatkan waktu, apalagi ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya, Yesus akan datang kembali saudara, itu adalah nubuat yang palsu. Hati-hati saudara, apalagi sekarang zaman kita. Dunia informasi sekarang begitu gampang diakses. Tidak semua, dengarkan baik-baik, tidak semua yang berbau rohani atau yang ada kata Kristennya atau yang ada kata Alkitabnya itu pasti benar. Karena saya lihat banyak orang Kristen gampang disesatkan saudara. Kalau ada sesuatu yang menyangkut kata Kristen atau berbau hal yang rohani terutama di media sosial, di Facebook saudara, di IG, ya selalu banyak yang like. Tahu like? Hah? Like itu
like. Lalu dikasih, terus dikasih komen. Komennya apa? Amin. Yang diaminin apa? Dia tidak ngerti, padahal itu sesat, saudara. Banyak saya melihat itu. Di Facebook, saudara ya. Di IG, bahkan di YouTube. Ada banyak akun-akun yang tanda petik menyesatkan. Anda itu di Facebook khususnya ya. Itu seringkali menayangkan film rohani Kristen. Yang dari Tiongkok, saudara. Yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Filmnya itu kelihatan sangat rohani. Dan memberikan inspirasi. Tapi kalau saudara tahu kebenaran firman Tuhan. Maka saudara bisa mengerti bahwa itu film rohani yang menyesatkan, saudara. Ada itu banyak. Salah satunya mereka menyebut gerakan mereka adalah disebut dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Pernah lihat itu? Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ajaran ini, sekte ini muncul itu tahun 91, saudara. Tahun 1991, saudara. Semua anggota sekte ini itu rajin membagikan ajaran-ajaran mereka di setiap grup Kristen. Ya, yang mereka ikuti, saudara. Maupun mereka upload di media sosial mereka, pribadi mereka sendiri, saudara. Dan link mereka itu dengan akun. Yang pertama tadi itu Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kingdom Salvation. Kilat memancar dari timur. Belajar Alkitab online. Coba, semua kan bau rohani kan? Semua bau Kristen kan? Iya. Di Indonesia sendiri, saudara, mereka sudah memiliki anggota yang sangat banyak. Dari berbagai daerah, saudara. Itu sebabnya banyak tulisan-tulisan mereka. Bahkan film-film mereka, saudara. Yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia, saudara. Dan anehnya, dalam ajaran-ajaran mereka, seringkali yang mereka bagikan, saudara. Itu nampak begitu menggugah hati. Karena memotivasi orang, saudara. Dan itu ada kesaksian-kesaksian iman. Yang mereka tunjukkan dalam film-film mereka. Dengan mengikut sertakan ayat-ayat Alkitab yang dicomot-comot. Nah, mereka punya Alkitab sendiri, saudara. Alkitab itu berwarna merah. Yang sering ditunjukkan di film-filmnya, saudara. Nah, film-film yang mereka tayangkan, saudara. Selalu ada kata-kata yang menyesatkan. Dan itu diulang-ulang berkali-kali oleh orang yang berbeda. Ketika orang itu ngomong, lalu kemudian selesai, dilanjutkan kepada yang lain. Ditekankan lagi kata-kata yang menyesatkan, saudara. Dan mereka mengatakan, Yesus sudah datang. Dengar baik-baik. Mereka berkata, Yesus sudah datang dengan diam-diam. Di mana? Di Tiongkok. Itu benar, saudara. Mereka sampaikan seperti itu. Ketika ditanya, kenapa Yesus datang diam-diam? Karena mereka berkata, Yesus itu kalau datang itu seperti pencuri. Makanya dia datang diam-diam di Tiongkok. Dan anehnya lagi, saudara, mereka berkata, Yesus yang datang di Tiongkok itu, yang sudah bereinkarnasi dan berupa manusia, itu bergender. Perempuan, saudara. Perempuan. Gila enggak? Penyesat itu, saudara. Alkitab yang kita baca di Kisah Rasul tadi, saudara, tayangkan lagi. Itu berkata ketika Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh para murid. Korintus mencatat, kitab Korintus mencatat itu hampir 500 orang lebih murid, saudara. Ketika Yesus naik ke surga disaksikan, saudara. Lalu tiba-tiba ada 2 orang malaikat berpakaian putih menampakkan diri kepada mereka. Dan malaikat itu berkata, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama. Seperti yang kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Yesus datang bukan dengan diam-diam, cilubah gitu, bukan. Tapi dia akan datang seperti yang Alkitab katakan, yakni sama seperti murid-murid lihat. Jadi dia tidak datang dengan diam-diam, dia bisa dilihat, saudara. Bahkan kalau saudara baca di kitab Tesalonika, saudara, dikatakan nanti
ketika Yesus datang, itu akan ada malaikat yang meniup sangkakala. Tahu sangkakala? Trompet. Kalau bunyi trompet itu kecil atau keras? Pelan atau kencang? Pasti kencang, pasti keras, saudara. Itu artinya dunia akan mendengar dan tahu Yesus datang. Jadi tidak ada yang diam-diam, saudara. Tapi kalau dikatakan seperti pencuri, ya bagi orang yang tidak mempersiapkan diri, tentu akan seperti hari itu, hari di mana pencuri datang. Kaget dia, shock. Tapi sebaliknya kalau orang yang mempersiapkan diri, mereka gak kaget, saudara. Karena Yesus datang bukan seperti pencuri. Ya, bagi orang yang mempersiapkan diri, sekali lagi dia datang bukan dengan diam-diam. Jadi kalau Yesus datang, yang tadi dibilang diam-diam di Tiongkok, itu penyesat. Hati-hati saudara ya, makin dekat hari Tuhan datang, makin banyak penyesat. Belum lagi kalau saudara lihat di akun Facebooknya saudara. Mereka berkata begini, pekerjaan Yesus sudah selesai waktu dia mati di atas kayu salib. Sekarang sudah beralih kepada pribadi, bukan Yesus. Tapi pribadi yang bernama Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka gantikan nama Yesus dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka tidak berdoa dalam nama Yesus lagi, tapi berdoa Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi mereka mengaku Kristen, saudara. Kalau orang Kristen tidak tahu, tidak ngerti, gampang diselewengkan, gampang disesatkan. Hati-hati saudara, penyesat selalu menyamarkan identitasnya dan memakai sesuatu yang berbau rohani Kristen, saudara. Yesus berkata, waspada terhadap segala penyesatan, karena semakin bertambahnya menjelang kedatangan Tuhan, itu semakin bertambah, saudara. Di akhir zaman ini, saudara. Haleluya. Saudara pernah dengar beberapa minggu terakhir ini atau di awal bulan ini muncul orang yang mengaku Rasul Paulus akhir zaman atau Rasul Paulus II. Pernah lihat? Pernah dengar itu? Rasul ini mengaku ya, dia sebagai utusan Tuhan Yesus. Dan dia mengaku ya, tahu kapan hari Tuhan akan datang. Di YouTube sudah ada. Penyesat ini berkata, yang datang nanti bukan Yesus, tapi siapa? Anak manusia. Ya, dikutip di Alkitab juga. Tapi kutipnya itu, kutip dengan pemikiran sendiri. Dan anak manusia itu datang di mana? Datangnya itu nanti di timur. Di timur itu di mana? Di Papua, saudara. Di Papua. Ngaco gak, saudara? Lalu dia berkata, semua pendeta itu tidak tahu bahwa anak manusia itu sudah datang. Dan memang kalau penyesat itu selalu mengaku dia yang paling tahu dan dia yang paling benar, saudara. Hati-hati. Tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya, apalagi tanggal, apalagi bulan tahunnya, saudara. Tidak ada yang tahu, saudara. Ya, jadi kalau ada yang mengaku sebagai Mesias, atau ada yang mengaku Yesus Kristus, atau ada yang menubuatkan kapan Yesus datang, jangan percaya nubuat-nubuat seperti itu. Itu pasti nubuat palsu, saudara. Ada amin? Bapak ibu saudara yang di rumah, ada amin? Ya, tapi yang pasti saya perlu tegaskan buat saudara, Yesus pasti akan datang kembali. Katakan amin. Sekarang lewat peristiwa COVID ini, saudara, ada banyak yang memprediksikan, menyampaikan bahwa Yesus akan datang kembali dihubungkan dengan COVID-19 ini, saudara. Nah, kita tahu bahwa nama COVID-19 itu diambil dari kata corona. Corona kan? Betul ya? Corona, saudara. Ya, virus corona, saudara. Nah, nama corona itu diambil dari bahasa Latin, saudara. Yang kemudian transliterasikan ke bahasa Ibrani, saudara. Lalu mereka dapatkan huruf-huruf Ibraninya dengan tulisan ya, Kof, Faf, Res, Faf, Nun, dan He. Apa itu, Pak? Saudara tidak ngerti, nggak apa-apa. Ya, itu belajar bahasa Ibrani, saudara. Nah,
Kof itu, ya Kof itu angkanya 100. Jadi kalau di Ibrani saudara, mereka tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada saudara. Jadi setiap huruf itu adalah angka juga. Dipakai seperti itu. Nah, Kof itu angkanya 100. Sedangkan Vav itu angkanya 6. Res angkanya itu 200. Vav lagi angkanya 6. Nun 5 dan He itu 5 saudara. Nun itu 50 sorry. He itu 5 saudara. Jadi totalnya dijumlahkan sebanyak 367. Wow. Lalu dicarilah satu kata yang gramatikalnya itu sepadan dengan jumlah 367 dalam bahasa Ibrani. Kemudian didapatilah kata Ibraninya ya dengan sebutan Mesiabo. Mesiabo. Apa itu Mesiabo? Mesiabo itu artinya Tuhan atau Mesias datang, saudara. Mesias datang. Wah, luar biasa kan? Itu dikait-kaitkan saudara. Ya. Lalu kemudian Mesiabo itu kalau dihitung-hitung saudara dengan hurufnya, dengan termasuk angkanya saudara, itu mem, sin, yod dan het saudara. Dibaca Mesias saudara, seperti itu. Ya, lalu kata bonya itu saudara, bet, vav dan alef. Ya, Bapak pernah tahu dari mana? Ya sedikit lah belajar teologi ya. Itu gunanya sudah belajar teologi harus tahu sedikit saudara. Walaupun tidak bisa bahasa Ibrani. Minimal kita punya kamusnya saudara seperti itu. Ya. Lalu kemudian dijumlahkan angkanya dapatlah 367. Cocok dengan huruf corona. Lalu kemudian ditafsirkanlah dengan terjadinya atau adanya corona. Mesias akan datang. Wah saudara, ketika saya mendengar itu, ya saya mau katakan nubuatan seperti itu atau lebih tepatnya ramalan saudara. Saya simpulkan semuanya itu hanya doktrin, cocok logi. Dicocok-cocokkan gitu loh, seperti itu. Tapi ingat, saya pribadi tidak menyaksikan bahwa Yesus akan segera kembali. Ada amin? Yesus akan datang kembali dan segera saudara. Karena mungkin saja itu terjadi saudara. Dan itu pasti akan terjadi saudara. Tapi kapan saatnya Yesus akan datang kembali? Untuk saatnya kapan? Apalagi waktu, tanggal, bulan, tahunnya tidak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu Alkitab mengajarkan kita. Dan Alkitab menyuruh kita untuk bersiap-siap setiap waktu. Kenapa? Supaya jangan sampai waktu Yesus datang kembali saudara. Kita didapatkan enggak siap saudara. Karena dia bisa datang kapan saja loh. Mungkin saat ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, dia datang. Bisa jadi. Bisa setelah saya khotbah ini. Bisa nanti malam. Bisa besok pagi. Bisa minggu depan. Bulan depan, tahun depan. Kita tidak tahu saudara. Tapi yang pasti, kapan Yesus datang, tidak ada yang tahu. Dia pasti akan datang kembali. Itu yang pastinya saudara. Bagian saudara dan saya sebagai orang percaya adalah bersiap-siap. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Katakan sama-sama dengan saya. Saya harus bersiap-siap. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, kalau saya sudah bersiap-siap, tapi Yesusnya belum datang, gimana Pak? Ya gak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang sia-sia atau sesuatu kerugian saudara. Tapi itu keuntungan buat kita saudara. Kenapa? Kalau yang terjadi Yesus belum datang, tapi kita sudah siap-siap. Dibalik, kalau kita yang datang kepada Yesus duluan gimana? Saudara ngerti maksud saya ya? Kita sudah siap-siap nih, Yesusnya belum datang, tapi kita yang datang kepada Yesus. Ngerti ya? Artinya check out. Ya, puji Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah siap. Saudara dan saya nggak perlu takut. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang di rumah? Pertanyaannya saudara, bagaimana saudara dan saya bisa bersiap-siap atau mempersiapkan diri kita? Nah, kata bersiap itu saudara bukan berarti kita hanya
duduk-duduk dan nunggu tanpa berbuat apa-apa. Jangan seperti itu. Itu persiapan yang salah. Tahun nggak salah 2002 ya. Di Bandung ada pendeta yang bernama Sibue, masih ingat? Disampaikan Yesus akan datang kembali segera tanggal sekian. Lalu kemudian orang-orang yang di kantong-kantong Kristen khususnya, mereka jual rumah, jual ladang, jual sapi, babi mereka. Ya, mereka pergi ke Bandung. Lalu tunggu di sana. Lalu pakai pakaian putih sambil doa, sambil nunggu Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus nggak datang-datang. Tapi mereka tetap diangkat. Mereka diangkat ke truk, saudara, oleh polisi, bukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi bersiap itu, kita bukan hanya tunggu-tunggu tanpa melakukan apa-apa. Itu bukan maksud seperti itu. Tapi kita tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita masih bekerja. Yang melayani tetap melayani. Dan kita tetap masih melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Kita tetap lakukan dengan setia, saudara. Itu persiapan seperti itu, saudara. Itu sebabnya Yesus berkata begini ketika dia ngomong, akulah pokok anggur yang benar itu, Bapakku pengusahanya. Kalau saudara baca terus di Yohanes pasal ke-15, saudara, maka saudara akan menemukan tinggallah di dalam aku. Nah, kata tinggallah di dalam aku, saudara, ya, itu bukan hanya sekedar kita duduk-duduk, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bukan hanya seperti itu. Tapi kalau saudara pelajari sungguh-sungguh, dalam bahasa Ibrani ini ditulis itu, kalau bahasa Indonesia tinggal dalam aku. Tapi dalam bahasa Ibrani ini disebutkan berdirilah dalam aku. Kenapa Tuhan Yesus berkata berdirilah dalam aku? Nah, kata berdiri ini, saudara, itu artinya kalau orang berdiri perhatikan harus siap sedia. Sama seperti seorang tentara yang berdiri siap sedia. Apa yang komandannya perintahkan, dia selalu siap. Betul? Bapak-bapak, para tentara, betul nggak? Ya, apapun itu siap. Kan nggak mungkin sampai duduk gitu, siap komandan. Nggak ada yang seperti itu, saudara. Ya, nah seperti itulah kita bersiap sedia menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, tapi hari ini saya mau sampaikan bagaimana saudara mempersiapkan diri, ya, ingin menyongsong Tuhan datang kembali kedua kali, saudara, sebagai mempelainya Tuhan. Saudara dan saya di Alkitab katakan, bahkan Yesus menyampaikan itu, ya, bahwa Yesus itu digambarkan dalam kitab Wahyu itu sebagai mempelai laki-laki. Dan saudara dan saya sebagai gerejanya digambarkan sebagai mempelai wanita. Coba buka Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Firman Tuhan berkata begini, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Salah satu cara kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali adalah hiduplah sebagai mempelai yang sedang mempersiapkan pernikahannya, saudara. Kalau tadi dari Tiongkok tadi saudara berkata Yesus datang seperti pencuri, ya itu benar, saudara, bagi orang yang tidak siap. Tapi bagi orang yang siap, saudara, itu bukan seperti pencuri. Orang yang tidak siap akan kaget, saudara. Tapi kalau orang yang sudah siap, itu merupakan hari yang dinantikan. Karena itu merupakan hari yang paling berbahagia. Haleluya. Dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Bersukacita, bersorak-sorai, saudara. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saya percaya, saudara, tidak ada pernikahan yang tanpa dipersiapkan. Betul Bapak Ibu Saudara yang di rumah? Kecuali pernikahan pondok-pondokan. Main-mainan, saudara, seperti itu, saudara. Setiap orang yang menikah pasti akan melakukan persiapan.
Mulai dia datang ke rumah calon mertuanya. Untuk apa? Untuk melakukan lamaran. Ya kan? Betul nggak? Yang sudah menikah ini. Ya kan? Lalu kemudian mempersiapkan hari untuk tunangannya. Kapan? Lalu kemudian mempersiapkan apa saja mas kawinnya. Betul nggak? Terus mencetak undangan. Mempersiapkan baju pengantin dicocokin. Saudara seperti itu. Lalu kemudian dia akan merawat, mendadani. Ya, tubuhnya, khususnya wajahnya saudara seperti itu. Sampai kemudian tiba hari pesta pernikahan saudara. Ada banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Yang sangat menyita waktu dan perhatian kedua mempelai. Jadi bukan hanya mempelai wanita aja. Mempelai pria juga. Waktu saya married saudara, saya yang paling sibuk. Karena tidak ada panitia, tidak ada orang lain yang membantu saya. Yang menyiapkan semuanya ke hotel saya, hidangan semua. Saya yang pesan cetak undangan saya. Ya, bagi undangan juga saya. Kecuali uangnya aja, bukan dari saya. Uangnya itu dari Tuhan dikirim ya lewat keluarga yang mengasihi saya seperti saudara. Ya. Nah, hari ini saya mau mengajarkan saudara, menyampaikan kepada saudara tentang pernikahan ini saudara. Nah, kalau saudara pelajari khususnya pernikahan ya budaya pernikahan Yahudi saudara ya, yang ada di konteks Alkitab saudara ya, dan itu bisa saudara dapatkan pengertian-pengertian ya bagaimana kalau itu dihubungkan dengan gereja Tuhan sebagai mempelai Yesus Kristus. Ya, nah kira-kira ada 10 step yang harus dilewati oleh kedua mempelai dalam sebuah pernikahan. Dan itu menurut budaya Yahudi saudara seperti itu. Ya, nah sekali lagi ada 10 step yang berkaitan atau berhubungan dengan saudara dan saya. Ya, sebagai mempelai Kristus saudara. Ya, dan Yesus sebagai mempelai prianya saudara. Ya, nah, saya berharap ketika saya mengajarkan kepada saudara ini, saudara akan lebih terbuka dan mengerti. Saudara akan lebih memahami, mempersiapkan diri bagaimana. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini saudara, pengajaran ini, hati saya sangat bersuka cita. Selalu ada nyanyian, Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Ada sukacita tersendiri saudara. Nah 10 step ini saudara, saya akan sampaikan saudara dengan cepat saudara. Mudah-mudahan bisa saya selesaikan saudara. Yang pertama itu pemilihan. Yang kedua itu memberikan mahar. Nanti saya akan uraikan saudara. Yang ketiga adalah persetujuan mempelai. Mau apa tidak. Jadi bukan dengan paksaan saudara. Khususnya mempelai perempuannya saudara. Yang keempat adalah disebut dengan istilah ketubah. Apa itu ketubah? Ketubah itu adalah kontrak perjanjian pernikahan saudara. Ya, jadi dalam budaya Yahudi ada kontrak pernikahannya. Namanya ketubah. Yang kelima ada namanya cawan perjanjian. Nah hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Nah ini juga merupakan salah satu simbol dari pengesahan dari janji nikah. Ya, dari Yesus sebagai mempelai pria terhadap kita, gerejanya sebagai mempelai wanita saudara. Karena itu kalau Bapak Ibu di rumah sudah mempersiapkan hostina anggur, tolong diletakkan di depan sambil dengarkan saya khotbah. Kalau belum, tolong dipersiapkan saudara. Mungkin saudara tidak ada hosti atau anggur, ya saudara bisa gantikan dengan roti biasa dan pakai anggurnya pakai sirup juga boleh. Kalau tidak ada sirup, ya pakai teh juga boleh. Ya itu insidental aja, tidak menghilangkan maknanya. Nanti saya akan mengajarkan saudara. Ya, nah setelah cawan perjanjian ada namanya itu pemberian kasih saudara. Ya, terus yang ketujuh ada namanya tefillah. Ya, apa itu? Melakukan pembaptisan saudara. Yang kedelapan saudara, step yang kedelapan adalah mempelai laki-laki. Ya, dia akan meninggalkan mempelai wanitanya, lalu kemudian pulang ke rumah orang tuanya untuk mempersiapkan tempat
yang disebut dengan kupah. Kupah, ya. Seperti itu. Ya, sama seperti Yesus. Yang Yesus lakukan. Dia kembali ke rumah, ke tempat Bapa. Dia sedang mempersiapkan rumah, tempat bagi saudara dan saya. Amin. Yang kesembilan adalah masa penantian mempelai wanita untuk dijemput mempelai pria. Ini yang Paulus tekankan dengan bahasa Maranatha. Tuhan datanglah. Yang ke-10 adalah kedatangan mempelai pria, Mesia Po. Tadi itu sudah seperti itu. Ya, nah 10 step ini ya merupakan pernikahan Yahudi kuno, saudara. Ya, saya akan menguraikan kepada saudara. Yang pertama, nanti kita akan buka ayat, saudara. Ya, yang pertama adalah pemilihan mempelai perempuan. Pemilihan mempelai perempuan, saudara. Kenapa dipilih? Ya karena tidak sembarangan. Ini sama seperti ketika kisah Abraham memilihkan mempelai perempuan atau calon istri bagi anaknya Ishak. Ya, dan yang dipilih waktu itu adalah Ribka. Ingat, kalau kita baca perjanjian lama itu merupakan bayang-bayangan dari perjanjian baru. Ya, jadi setiap kisah di perjanjian lama itu bisa menjadi simbol ya di perjanjian baru. Nah, keluarga Abraham khususnya Abraham, Ishak itu merupakan simbol lambang daripada Abraham itu Allah Bapa, Ishak itu Allah Anak, ya. Dan yang ketiga ada yang namanya Eliezer, hambanya Abraham yang paling senior. Eliezer itu nanti saya akan jelaskan apa artinya, saudara. Ya, nah, coba kita buka dulu Kejadian pasal 24. Ayat yang pertama dulu, saudara. Ya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkata Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya. Ini namanya Eliezer, saudara. Yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Ya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi. Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke mana? Ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi yang pilih siapa? Yang pilih siapa? Abraham. Disuruh Eliezer pergi ke negeriku, ke sana keluargaku, pilih. Jadi pemilihan ini datangnya dari Allah. Lalu kemudian kita lompat ayat ke-16. Supaya lebih cepat, saudara. Nanti saudara selesai ibadah, saudara bisa baca kembali, saudara. Nah, ketika Eliezer sampai ke negerinya Abraham, ya, keluarganya, saudara, didapati ada seorang gadis. Ya. Dan waktu itu Eliezer itu membawa unta yang sangat banyak, 10 ekor. Lalu kemudian membawa banyak harta benda, pakaian. Seperti itu. Nah, karena haus, dia tunggu. Karena orang-orang pada waktu itu di kampung halamannya Abraham itu mereka menggembalakan kambing domba. Biasa kalau sore siang mereka kumpul di satu tempat di mana ada sumur. Nah, sumur itu harus dari sumur itu akan diambil air, saudara. Seperti itu. Nah, lalu saudara, Eliezer melihat ada seorang gadis, saudara. Dikatakan begini, ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawat, ya, bilumpirna, ya, bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Saudara, ya, mempelai yang dipilih adalah dikatakan cantik dan pirawat. Dan sekali lagi itu yang pilihan dari sang bapak melalui Eliezer. Nah, sekarang siapakah Eliezer itu?
Tadi katakan hambanya yang paling senior, yang paling berkuasa. Ya, Eliezer itu artinya penolong. Simbol daripada Roh Kudus yang adalah juga penolong, saudara. Seperti itu, saudara. Ya, jadi ini persis yang dikatakan firman Tuhan. Betul, Roh Kuduslah yang menolong kita bisa percaya kepada Yesus. Roh Kuduslah yang bisa menolong kita untuk menjadi orang yang dipilih oleh Bapa. Ya, Alkitab berkata tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan karena Roh Kudus. Betul? Iya. Jadi yang memilih kita itu adalah Allah sendiri, saudara. Termasuk juga perkataan Yesus yang begitu luar biasa. Yohanes 16 ayat 15 ayat 16, saudara. Yesus berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi proses pemilihan itu berasal dari inisiatif Allah. Dan pemilihan mempelai itu hak prerogatif Allah sendiri, saudara. Perhatikan baik-baik, saudara. Pilihan ada di tangan Allah. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya itu dipilih? Tergantung. Namanya pilihan. Ada syaratnya, betul nggak? Kalau nggak ada kata pilih begitu nggak, ya nggak ada syaratnya. Tapi kalau dipanggil, ya semua orang dipanggil. Saudara saya dipanggil, tapi untuk dipilih sangat tergantung dengan respon Allah terhadap saudara dan saya. Alkitab berkata kita harus menjadi orang yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Sama seperti ketika Yesus memberikan perumpamaan di kitab Matius pasal 22, saudara, tentang undangan seorang raja. Ya, yang mengadakan pesta perjamuan pernikahan untuk anaknya, saudara. Ketika hamba-hambanya itu disuruh untuk mengundang semua orang datang ke pesta, saudara. Orang-orang yang diundang itu apa yang terjadi? Mereka tidak mau datang, mereka berdalih, mereka beralasan. Dan mereka tidak mau hadir, saudara. Dan akhirnya raja itu berkata begini, oke? Kalau begitu panggil, kumpulkan semua orang yang kamu jumpai di jalan-jalan, di pinggir-pinggir. Ya, baik yang jahat maupun yang baik, saudara, seperti itu. Lalu katakan, Alkitab mencatat ruangan perjamuan kawin itu penuh dengan orang-orang yang diundang. Namun ketika raja itu mulai masuk ke ruangan perjamuan kawin itu, saudara, dia melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ini orang dipanggil, diundang. Tapi dia tidak berpakaian pesta. Raja itu berkata, ikat orang ini, lemparkan dia ke dalam kegelapan. Siapa orang ini yang tidak memakai pakaian pesta? Mereka adalah gambaran dari orang-orang yang tidak mempersiapkan diri, saudara. Jadi mereka dipanggil. Tapi mereka tidak dipilih, terpilih, saudara. Karena mereka tidak mempersiapkan diri. Yaitu mengenakan baju pesta, saudara. Sama halnya dengan saudara dan saya sebagai orang Kristen. Kita sudah jadi orang Kristen, saudara. Kita dipanggil sudah jadi orang Kristen. Tapi kalau kita tidak siap-siap, itu bisa membuat kita tidak masuk ke pesta pernikahan anak domba tadi. Yang ditulis di Wahyu 19 tadi, saudara. Itu sebabnya di ayat yang 14. Di pasal 22 kitab Matius tadi, saudara. Yesus berkata banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi saudara dan saya mesti hati-hati dan waspada. Kita mungkin sudah dipanggil. Tapi biarlah kita menjadi orang yang dipilih. Ada amin Bapak Ibu? Dan mempelai yang dipilih sama seperti Ribka yang memiliki paras yang cantik, masih pirawan. Ini bukan bicara soal fisik, saudara. Ini bicara soal karakter, soal sifat. Jadi yang dipilih seperti itu step pertama, dipilih, saudara. Ya, masih ada 9 loh. Kita akhiri ibadah kita sampai jam 12 ya. Enggak, dengan cepat saya akan uraikan. Step yang kedua, saudara.
Step yang kedua, yaitu ada harga mahar. Tahu mahar? Mohar dalam bahasa Ibrani, saudara. Mahar dari seorang mempelai wanita yang harus dibayar oleh seorang mempelai pria, saudara. Nah, ketika Abraham memilihkan seorang istri buat Ishak anaknya, maka hambanya yang bernama Eliezer itu membawa banyak barang yang berharga. Dan itu diangkut dengan 10 ekor unta. Tahu unta? Kalau dia ngangkut barang itu begitu banyak, saudara. Saudara bisa bayangkan berapa banyak barang berharga yang dibawa oleh Eliezer. Ya, yang dipikul oleh 10 ekor unta, saudara. Ya. Dan setelah Eliezer sampai di tempat Ribka, Alkitab mencatat di Kejadian pasal 24 ayat 23, saudara. Dia mengeluarkan semua perhiasan emas, perak, serta pakaian kebesaran. Dan semuanya itu diberikan kepada Ribka. Termasuk juga kepada saudara dan orang tua keluarga Ribka. Diberikan pemberian-pemberian. Dan Eliezer ini gambarannya tadi saya sebut sebagai Roh Kudus. Tapi juga sekaligus mak comblang. Nah, tapi kalau di perjanjian baru, saudara, kalau saudara buka 2 Korintus pasal 11 ayat kedua, itu diistilahkan oleh Paulus sebagai dirinya. Bahwa dia sudah mempertunangkan jemaat itu sebagai pirawan suci kepada Kristus. Nah, orang-orang seperti Paulus ini zaman sekarang itu dikenal sebagai gembala, hamba Tuhan, yang mempersiapkan jemaat menjadi tunangannya atau mempelainya Kristus, saudara. Maka seandainya kalau ada jemaat yang sudah mulai melenceng, hidupnya tidak mencerminkan bahwa dia mempelai Kristus, dia sudah mulai meririt, tertarik, ya, sudah mulai selingkuh, sudah mulai tidak setia, maka sebagai mak comblangnya, sebagai hamba Tuhan, saudara gembala, dia akan cemburu, ya, dan menegur jemaat yang tidak setia, tidak hidup benar itu. Mesti lakukan seperti itu. Karena itu, saudara, sebagai jemaat yang kasih baik-baik, kalau anda ditegur oleh hamba Tuhan, ditegur oleh gembalamu, jangan marah, jangan kecewa. Karena gembalamu itu mengasihimu. Karena dia punya tanggung jawab, dia akan membawa hidupmu itu sebagai mempelainya Kristus, saudara. Halo? Ya. Jadi kalau Ribka tadi dipertunangkan, saudara, itu maharnya dibayar dengan apa? Emas, perak. Tapi kalau jemaat sebagai mempelai Kristus dibayar dengan mahar apa? Mohar dalam bahasa Ibrani, saudara. Mahar itu bahasa Arab. Hampir linear dengan bahasa Aram, bahasa orang-orang timur sana, saudara. Tapi kalau maharnya Yesus itu, saudara, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darahnya. Buka Matius pasal yang ke-26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah mahar dari sang mempelai Kristus. Jadi mahar ini sudah dibayar duluan. Sama seperti Ribka, saudara. Sebelum menjadi istrinya Ishak, dia sudah terima maharnya. Maharnya sudah dibayar terlebih dahulu, saudara. Saudara dan saya juga demikian sebagai mempelai Kristus, saudara. Kita ini belum sampai pernikahan anak domba. Belum. Tapi maharnya sudah dibayarin oleh Kristus. Dan dibayar dengan lunas, saudara. Itu sebabnya kalau saudara baca 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Coba dibuka sampai 19. 1 Petrus 1, 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
inilah mahar yang telah dibayarkan oleh Kristus untuk saudara dan saya. Ini step yang kedua, memberikan mahar saudara. Step yang ketiga, setelah mahar diberikan, maka akan ada satu fase lagi, yaitu akan ditanyakan persetujuan mempelai perempuan. Mau apa tidak? Sama seperti Ribka. Sudah dikasih maharnya, baru ditanya mau apa tidak. Buka kembali Kejadian pasal 24 ayat 57 sampai 58. Kata mereka, ini kata orang tuanya, keluarganya kepada Ribka. Baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Maksudnya pergi bersama dengan Eliezer untuk menikah dengan Ishak. Jawabnya apa? Mau. Jadi harus ada kemauan dari mempelai wanita. Tidak dengan pasangan, saudara. Ribka, orang tuanya atau keluarganya tidak bisa mempengaruhi. Apalagi memasanya, saudara. Ketika ditanya, maukah engkau pergi dengan orang ini? Jawabnya, mau. Jadi harus ada kemauan dari Ribka. Tidak dengan pasangan, saudara. Sama halnya saudara dengan saya. Tidak ada pasangan bagi saudara saya untuk menjadi orang Kristen. Untuk percaya kepada Yesus, betul? Iya. Ini keputusan mutlak dari setiap pribadi kita masing-masing. Tidak ada orang yang bisa intervensi, saudara. Keluarga saudara, suami saudara, istri saudara yang bisa mempengaruhi saudara untuk masuk menjadi orang Kristen. Atau sekeliling saudara, nggak ada, saudara. Semua kembali kepada keputusan saudara dan saya secara pribadi, saudara. Tapi maharnya sudah dibayar duluan oleh Kristus. Baru ditanya, mau apa enggak? Jadi Ribka, dia sudah dibayarin duluan maharnya. Baru ditanya, mau apa enggak? Bukan ditanya duluan, mau apa enggak? Kalau mau, baru dibayar. Itu konsep dunia, saudara. Tapi konsep Alkitab, bayar dulu, baru ditanyain, mau apa enggak, saudara. Bukan berarti kalau enggak mau, Yesusnya enggak jadi mati, mencurahkan darahnya, memberikan maharnya. Enggak. Yesus tetap mati, mencurahkan darahnya buat kita, saudara. Dan itu adalah dilakukan sebagai maharnya buat kita. Dia melakukan terlebih dahulu, baru dia bertanya. Terhadap respon kita mau apa tidak, saudara. Betul ya? Itu step yang ketiga. Ya, sekarang step yang keempat. Yang namanya ketubah. Sama-sama katakan ketubah. Bukan ketuban ya. Ketubah. Ya, coba bisa tunjukkan gambarnya ketubah. Ya, ini gambarnya. Ketubah itu adalah surat kontrak atau surat perjanjian pernikahan yang berisi rincian ya kewajiban mempelai pria terhadap mempelai wanita. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau zaman sekarang, saudara, itu di gereja ada disebut janji nikah. Ya, misalnya gini. Saya, Askim Astono, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seimam, bahwa saya menerima engkau, Lili Anggriani, sebagai istri yang sah mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan hidup kudus, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, dan bla 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 bla. Saudara yang menikah masih ingat janji nikahnya? Mesti diingat, saudara. Inilah yang Yesus Kristus lakukan terhadap saudara saya sebagai mempelainya. Dia buat janji nikah. Dia berjanji akan menyertai kita. Dia berjanji akan memelihara kita. Dia berjanji akan menolong kita. Dia berjanji akan selalu bersama dengan kita. Walaupun belum secara apa? Tubuh kemuliaan fisik, ketemu ke fisik, maksudnya seperti itu, saudara. Tapi dia berjanji menyertai kita. Dan ketubah yang Yesus tulis atau surat perjanjian atau kontraknya itu ditulis dengan darahnya. Darah perjanjian.
Itu step yang keempat. Kita masuk step yang kelima. Yang namanya cawan perjanjian, saudara. Apa saudara? Cawan perjanjian. Setelah perjanjian pernikahan atau ketubah itu dilakukan, saudara, maka untuk mensahkan perjanjian pernikahan itu, saudara, ya, di mana ketika perjanjian itu nanti disahkan, saudara, maka wanita atau mempelai itu dikatakan dikhususkan menjadi milik mempelai pria, saudara. Ya. Nah, ketika janji nikah itu atau ketubah itu, ya, sudah ditandatangani, maka akan disertai dengan cawan perjanjian. Mempelai pria, dia akan mengangkat cawan, saudara, yang berisi anggur, yang merupakan ungkapan rasa syukur, saudara, seperti itu. Lalu kemudian dia akan berkata kepada mempelai wanitanya, saudara. Dikatakan begini, dikhususkanlah engkau bagiku bersama dengan cawan perjanjian ini. Nah, setelah dia minum, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Maka mempelai wanita itu sejak saat itu sudah sah sebagai istri bagi mempelai pria walaupun belum hidup bersama-sama. Nah, inilah yang dilakukan Yesus pada saat perjamuan yang terakhir di loteng Yerusalem. Dia berkata, ketika dia minum itu dia berkata begini, aku tidak akan minum dari cawan ini lagi sampai nanti kerajaan Allah datang. Dan oleh Rasul Paulus dituliskan kembali peristiwa ini. Kenapa Paulus menuliskan kembali? Karena Paulus adalah seorang rasul, dia seorang rabi juga. Dia orang Yahudi tolen, saudara. Dia ngerti akan hukum-hukumnya Tuhan. Bahkan budaya-budaya Yahudi, saudara. Coba dibuka 1 Korintus 10 ayat 16. Ini yang sering kali saya ucapkan juga ketika kita melakukan perjamuan kudus, saudara. Rasul Paulus berkata begini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jadi cawan perjanjian, saudara, perjamuan kudus itu merupakan legitimasi, ya, antara mempelai wanita dan mempelai pria yang diikat di dalam sebuah janji nikah. Dan waktu itu disebut dengan pertunangan, saudara. Jadi setiap kali kalau kita mengadakan perjamuan kudus, itu kita tidak hanya mengingat akan pengorbanan Yesus buat kita. Tapi itu sebagai sebuah tindakan. Kita sedang melakukan sebuah tindakan profeti. Bahwa kita ini mempelai wanitanya Kristus. Yang dipersiapkan khusus untuk Kristus sebagai mempelai prianya kita, saudara. Haleluya. Jadi kalau kita itu dikhususkan untuk Kristus, maka status kita sah seperti istri walaupun belum hidup bersama-sama dengan Kristus. Sudah ngerti? Ya. Itu seperti yang terjadi dengan kisah Maria, saudara. Maria itu dikatakan kan bertunangan dengan Yusuf. Alkitab mencatat status mereka itu bertunangan. Nah, kalau bertunangan, saudara, mereka kan belum hidup sebagai suami istri, betul? Iya. Nah, ketika Yusuf, dia mengetahui Maria itu mengandung, saudara. Alkitab mencatat dia berniat menceraikan Maria itu dengan diam-diam. Lah, belum nikah kok cerai. Ya enggak? Bagi orang Yahudi, pertunangan itu sama kuatnya dengan perjanjian pernikahan, saudara. Jadi kalau ada orang sudah bertunangan, saudara, lalu tiba-tiba di tengah jalan ada sesuatu terjadi, mereka tidak bisa melanjutkan hubungan mereka, saudara, ya maka itu harus ada sidang perceraian walaupun belum menikah. Mereka yang sudah bertunangan seperti saudara. Jadi kalau sudah tunangan, saudara, itu artinya mempelai wanitanya itu sudah dikhususkan bagi mempelai pria. Saudara dan saya sudah dipertunangkan kepada Kristus. Saudara dikhususkan buat Kristus, bukan buat yang lainnya, bukan buat dunia ini. Amin. Jangan lirikkan matamu kepada pandangan yang lainnya. Jangan ada selingkuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Saudara mesti setia. Saudara dikhususkan untuk Kristus. Oke, itu step yang kelima.
Wah, masih ada 5 step. Step yang keenam adalah pemberian kasih. Sama-sama katakan pemberian kasih. Nah, selain mahar yang diberikan saudara, maka ada satu pemberian kasih sebagai penguat. Yakni kalau saudara baca kisah Ribka saudara, bagaimana dia bukan hanya diberikan oleh Eliezer banyak emas dan perak saudara, tapi Eliezer juga memberikan apa? Pakaian-pakaian kebesaran. Dan juga pemberian-pemberian apa yang indah. Dan bukan hanya itu saudara. Dalam masa perjalanan saudara menuju ke rumah Isa. Itu dia dipimpin, ditolong oleh siapa? Eliezer. Lambang daripada Roh Kudus. Betul? Nah, apa yang Yesus sebagai mempelai pria berikan kepada kita sebagai mempelai wanitanya saudara? Selain dia berikan maharnya kepada kita, yakni darahnya saudara, dia juga memberikan pemberian-pemberian yang luar biasa. Apa itu? Yakni Roh Kudus dan karunia-karunianya saudara. Buka Yohanes 14 ayat 16. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah wujud pemberian yang luar biasa. Dari sang mempelai pria untuk mempelai wanita. Roh Kudus diberikan sebagai penolong bagi saudara saya. Sebagai tunangannya Kristus saudara. Sampai nanti kita dibawa. Atau sampai nanti dia datang menjemput kita di awan-awan permai. Amin. Karena itu mari jangan dukakan Roh Kudus. Beri dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dialah yang akan membawa saudara sampai kepada hari Kristus datang menjemput saudara dan saya. Amin. Nah setelah itu step yang ketujuh saudara. Ya, step yang ketujuh. Nah, seorang mempelai wanita di dalam tradisi budaya Yahudi saudara, mereka akan ditefila. Apa itu tefila? Dibaptis. Dengan menggunakan kolam khusus yang disebut mikveh saudara. Atau mikveh saudara. Ya. Nah ketentuan ini saudara, itu sudah baku sekali saudara. Ya, bahwa mempelai wanita itu perlu melakukannya. Itu sebagai tanda pengudusan bagi mempelai prianya. Nah sama seperti halnya dengan gereja Tuhan. Sebagai mempelai Kristus, saudara dan saya harus melakukan baptisan sebagai tanda pertobatan. Itu sebabnya sebelum Yesus naik ke surga, dia perintahkan kepada murid-muridnya untuk membaptis orang-orang yang percaya kepadanya saudara. Jadi kalau saudara Bapak Ibu yang belum dibaptis, saudara mesti harus segera memberi untuk dibaptis. Kalau tidak, saudara belum memenuhi syarat sebagai mempelai Kristus. Amin. Haleluya. Ya. Yang ke-8 saudara. Nah setelah melewati 7 step tadi saudara, maka sang mempelai pria dia akan pergi meninggalkan mempelai wanitanya saudara, pulang kembali ke rumah ayahnya saudara. Dan ia harus menunggu waktu yang cukup lama. Dan di dalam budaya Yahudi saudara, itu waktunya kurang lebih selama 12 bulan. Ya. Lama, setahun. Dia mesti menunggu. Ya, sampai ia dapat bertemu kembali dengan mempelai prianya, mempelai wanitanya saudara. Nah, selama masa penantian tersebut, mempelai wanita yang ditinggalkan saudara, itu mesti mempersiapkan diri. Mesti dandan. Ya. Sampai nanti dia diboyong, dijemput oleh mempelai pria. Nah, terus apa yang dilakukan oleh mempelai pria? Setelah dia kembali ke rumah orang tuanya atau ayahnya saudara, dia akan mempersiapkan tempat kediaman di rumah ayahnya atau yang disebut dengan kupa. Sama-sama katakan kupa. Kupa itu apa sih? Kupa itu seperti apa? Kalau saudara ada orang pemberkatan nikah, itu kayak ada apa? Ada kayak atap dibuat seperti itu. Ya. Kayak atap tahu kan? Kemudian ada lumba-lumbanya,
Seperti itu bisa ditunjukkan seperti yang digambar, ya. Tapi juga bisa seperti rumah, tempat kediaman saudara. Itulah yang Yesus lakukan ketika dia naik ke surga saudara. Dia berkata kepada murid-muridnya di Yohanes pasal ke-14 ayat 1 sampai ke-3 dia berkata begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mempersiapkan kupah bagi kita di surga, saudara. Jadi kalau ada yang sudah dipanggil pulang, itu artinya kupanya sudah selesai di sana. Tapi yang belum, itu artinya masih dipersiapkan kupanya atau rumahnya. Nah sementara kupanya atau rumahnya dipersiapkan oleh mempelai pria, maka si mempelai wanita harus menanti dengan setia. Itulah step yang ke-9. Menanti dengan setia. Sama-sama katakan menanti dengan setia. Dalam masa penantian ini saudara, ada banyak godaan kadang. Tapi si wanita ini tidak boleh tertarik. Itu sebabnya Alkitab berkata, barang siapa mencintai dunia, barang siapa bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita mesti menanti dengan setia. Si wanita, mempelai wanita itu tidak boleh selingkuh. Tidak boleh tertarik dengan yang lainnya. Dia harus setia bila perlu. Pakai kacamata kuda. Ya kan? Dia tidak merikir lagi. Tiba-tiba ada Tong Mingse lewat atau Lee Min Ho lewat. Dia nggak lihat. Dia cuma melihat kepada mempelai prianya yang akan datang itu, saudara. Dan dia harus terus mempersiapkan dirinya, mendandan dirinya, menanti dengan kerinduan akan mempelainya, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata, Maranatha. Itu sebuah seruan, datanglah Tuhan. Jadi dalam masa penantian ini, Maranatha harus menjadi kerinduan dan doa saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya harus merindukan kedatangan Tuhan, datang kembali menjadi apa sebagai mempelai pria yang akan menyebut saudara dan saya sebagai mempelai wanitanya. Ada amin? Sama-sama katakan, Maranatha. Sekali, Maranatha. Tuhan datanglah. Amin. Haleluya. Jadi sebagai mempelai wanita, saya perlu ingatkan saudara, saudara saya mesti setia menanti dan terus siap sedia. Terus melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Yang bekerja tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang melayani tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Yang jadi suami tetap jadi suami yang benar. Bertanggung jawab mengasihi keluargamu. Amin. Yang jadi istri tetap jadi istri yang baik. Menjadi penolong. Tunduk kepada suami. Yang masih kuliah. Yang masih sekolah. Belajar. Belajar sungguh-sungguh. Sebab ketika semuanya nanti di surga sudah siap, maka mempelai pria itu akan datang segera dan menjemput saudara saya. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Itu sebabnya ketika mempelai pria itu datang nanti, dia akan datang dengan banyak sekali para pengiring. Namanya pengiring mempelai. Ya, dan biasanya kalau sudah mendekati kediaman mempelai wanita, saudara, maka para pengiring itu mereka akan berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Dan suara seruan ini menjadi tanda bagi mempelai wanita bahwa
calon suaminya itu telah datang. Ini yang Yesus sampaikan tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijak, gadis-gadis yang bodoh. Ya kan? Ketika tiba rombongan pengantin itu, tiba-tiba pengiringnya berseru, mempelai datang, song-songan dia. Betul nggak? Pertanyaannya, siapakah pengiring itu? Siapakah yang berseru ini? Nah, seruan pengiring ini saudara adalah gambaran daripada seruan daripada hamba-hamba Tuhan. Yang berseru lewat khotbah, lewat penginjilan. Hei, bertobat, Tuhan mau datang. Itu loh. Atau mungkin bisa jadi malaikat yang tiup sangkakala itu loh. Beberapa tahun lalu kita dengar itu kan. Masih ingat? Beberapa tahun lalu ada beberapa kota yang mendengar suara sangkakala yang begitu luar biasa. Ya enggak? Iya. Itu artinya sebuah tanda diberikan, saudara. Nah, setelah iringan mempelai itu sampai di tempat kediaman mempelai wanita, saudara, dan bertemu dengan mempelai wanita, saudara, yang sudah siap sedia, saudara, maka mempelai prianya akan membawa mempelai wanita itu pergi bersama-sama ke rumah ayahnya, ke rumah mempelai pria itu, saudara, di mana pesta perkawinan akan diadakan, saudara. Itulah step yang ke-10. Itu yang disebut dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 tadi, saudara, yang berkata, sukacita, bersorak-sorai. Dikatakan pesta perjamuan kawin anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Wih, seperti itulah yang Yesus akan lakukan terhadap mempelainya, saudara. Dia akan membawa mempelainya masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Senang gak saudara mendengarkan berita ini? Bapak ibu saudara yang di rumah senang gak? Ketika sekali lagi saya mempersiapkan khotbah ini, saya begitu bersuka cita. Kenapa? Karena sang mempelai pria akan datang menjemput kita, saudara. Jadi kalau saudara mendengarkan khotbah tentang kedatangan Tuhan kedua kali, itu harusnya memberikan sebuah sukacita yang luar biasa. Bukan takut gitu loh. Kalau takut berarti kita belum siap. Ya kan? Tapi kalau hari ini Anda dengar, kalau Anda takut, saya berdoa Anda bertobat. Sebaliknya itu kan membawa saudara berubah. Wah, saudara pasti akan bersuka cita. Tapi pertanyaannya, saudara, sudah siapkah saudara? Bapak ibu saudara yang di rumah, saudara yang sedang mendengarkan saya, sudah siapkah saudara?